Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Ini pertemuan pertama kita di kelas 12. Olehnya itu saya berharap anak-anakku sekalian perhatikan kalau saya menjelaskan agar supaya kamu bisa mengerti. Jangan sampai karena pembelajaran online ini tidak ada apa-apa yang kita tahu, ya. Jadi jangan nanti kita menyesal di belakang karena kita tidak mengerti apa-apa. Oke anak-anakku sekalian, kita mulai yaitu pada bab 1 atau KD1 tentang listrik dinamik. Ya, listrik dinamik arus searah. Buka buku tak halaman 1, yaitu listrik dinamik arus searah. Ini listrik dinamis arus searah. Listrik dinamis itu bergerak. Jadi listrik yang bergerak tapi arahnya satu arah. Itu namanya listrik dinamis. Oke, buka halaman 2, halaman 3. Listrik, rangkaian listrik. Sekarang kita akan bahas rangkaian listrik arus searah. 1. Rangkaian listrik arus searah yang biasa diringkas yaitu disingkat dengan DC. Nah, ada tulisannya itu direct current, ada di buku tak di halaman 3. Yang manakah itu arus listrik searah? Arus listrik searah itu arahnya satu. Maksudnya kalau dia bergerak ke kanan terus. Nah, contohnya kita bikin rangkaiannya. Nah, ini ada lampu. Ini lampu ya. Nah, dihubungkan dengan baterai. Nah, lihat di baterai ya. Nah, begini kalau dia baterai. Nah, ini baterai ya, baterai. Baterai. Jadi baterai itu seperti aki ya. Itu baterai senter itu adalah listrik satu arah. Nah, ini muatan positifnya, ini negatifnya. Maka arus listrik itu mengalir begini. Nah, satu arah sih. Begini terus. Tidak pernah berubah kecuali simbol positif ini diubah posisinya, berubah lagi. Selama simbol positif ini yang panjang ini, karena baterai itu simbolnya kalau panjang adalah positif, yang pendek itu adalah negatif. Nah itu. Nah begitu. Nah ini namanya listrik satu arah. Oke anak-anakku sekalian, begitu pula potensial listriknya. Potensial listrik DC atau tegangannya. Nah itu namanya listrik searah. Oke. Nah sekarang ini A ya. Nah, beginilah modelnya, namanya rangkaian listrik searah. Kemudian arus listrik dan potensial arus searah, potensial listrik searah itu kan kita sudah bahas di sini sama Jina, ya. Nah, di mana terjadi? Saya hapus ini dulu. Tadi 1 arus dan potensial. Arus listrik dan potensial listrik searah. Kalau arus listriknya kita sudah bisa tahu tadi. Di mana kita tahu arahnya satu arah saja. Satu arah saja. Jadi arus listriknya, nah ini
Jadi gambar ulang nih Pak ya. Nah. Ini plus, ini minus. Nah, ini arahnya. Ini arah arus ini, arah arus listriknya ini. Nah, arus listrik itu di simbol I. Arus listrik. Nah, di simbol I. Nah, ini P. Apa itu P? P itu adalah potensial listrik atau biasa disebut dengan tegangan. Nah, biasa dalam bahasa seharinya adalah tegangan. Nah, yang manakah itu tegangan? Terjadi perbedaan terjadi perbedaan potensial atau terjadi perbedaan tekanan, ya. Nah, itu namanya potensial. Terjadi perbedaan tekanan. Nah, jadi perbedaan tekanan ini potensial itu biasa juga disebut dengan perbedaan tekanan. Nah, makanya ada positif, ada negatif. Jadi terjadi perbedaan tekanannya di situ karena ada satu simbol positif, ada satu simbol negatif. Nah, kemudian sumber-sumber tegangan. Yang kedua, sumber-sumber tegangan. Nah, tadi, kalau sumber tegangan listrik itu, itu ada aki, ya, ada baterai, ya, ada aki, ya, nah, biasa disingkat acu, ya. Banyak ya, jadi contohnya itu. Nah, kemudian sumber tegangan listrik ini namanya sumber tegangan listrik searah, ya, ini. Nah, kalau sumber tegangan listrik ini yang ketiga, sumber tegangan listrik bolak-balik juga ada. Yang manakah ini? Itu yang dihasilkan, yaitu yang manakah itu adalah generator. Ini generator, itulah penghasil listrik bolak-balik. Nah, ini generator ini, ya. Oke, nah, begitulah anak-anakku sekalian. Kemudian yang bagian selanjutnya, bagian B. Nah, kita akan belajar hukum Ohm dan hambatan listrik. Nah, saya hapus mini Dina. Sekarang kita masuk bagian B. Hukum Ohm dan hambatan listrik. Nah, yang manakah itu? Nah, coba diperhatikan. Gambar ulang lagi. Contohnya ini. Nah, contohnya ini. Nah, ini lampu ya. Nah, kemudian ini sumber tegangan, nah, baterai ini. Nah, ini plus, ini minus. Nah, ini lampu berfungsi sebagai hambatan. Jadi lampu berfungsi sebagai hambatan. Nah, yaitu sama dengan R. Nah, ini apa? Ini P. Kemudian ke sini, nah, ini I. Nah, jadi dia mengalir begini. Nah, jadi ada P, ada I, ada R. Nah, jadi apa itu? Nah, ini nih. Jadi R-nya di sini sama dengan P per I. Jadi di sini tegangan, di sini arus listrik.
volt, ini ampere. Nah, jadi ini bisa dituliskan jadi volt per ampere. Jadi satuan itu adalah ampere. Jadi volt per ampere ini biasa juga disebut dengan ohm. Nah, ini tulisannya nih. Gambarnya ini ohm. Nah, itu. Nah, yang menemukan adalah ohm. Nah, jadi ini ohm ini nama orang penemu daripada hambatan listrik. Nah, itu. Oke, anakku sekalian. Jadi hambatan listrik itu ya simbol R. Biasanya di SMP kita belajar kalau hambatan listrik itu adalah sebuah bendanya yang ada warna-warnanya. Biasa ada warnanya, ini ada 4 biasa warna di sini. Nah, ini untuk menentukan nilai dari hambatan benda itu, hambatan itu. Nah, biasa ada warna merah, ada warna kuning, ada warna emas, ada warna perak. Nah, itulah bisa dihitung bahwa sekian hambatannya. Nah, itu anak-anakku sekalian. Oke. Begitulah. Nah, kemudian B tadi itu B ohm. Kemudian selanjutnya hambatan listrik, hambatan kawat listrik yang kemudian saya hapus minina. Sekarang hambatan kawat listrik ya. Hambatan kawat listrik. Nah, yang kedua sekarang hambatan kawat listrik ya. Hambatan kawat listrik. Hambatan yang kedua ini, yang tadi satu hambatan kawat listrik, atau biasa disebut dengan hambatan kawat penghantar listrik. Jadi kawat kabel. Nah, itu kabel ada hambatannya. Nah, jadi saya gambarkan pemain ini, gambarnya kabel. Nah, ini kabel ini ya. Nah, ini kabel. Nah, ini luas penampannya. Itu adalah luas penampang. Nah, satuannya meter bujur sangkar. Nah, kemudian ini ada L. L itu panjang kawat. Berapa hambatannya ini kawat? Berapa? Yang 1 meter kah? Yang setengah meter kah? Yang 1 senti kah? Yang 10 senti kah? Tergantung panjangnya. Yaitu digambarkan rumusnya adalah R sama dengan Rho kali L per A. Rho itu namanya hambatan jenis. Nah, hambatan jenis ini 1 meter ya. Yang mana itu namanya hambatan jenis? Kan kawat itu ada terbuat dari tembaga, ada terbuat dari kuningan, ada terbuat dari besi. Maka kesemuanya itu berbeda hambatan jenisnya. Jadi beda tembaga, beda hambatan jenisnya dengan kuningan, beda dengan besi. Makanya ada namanya hambatan jenis. Nah, hambatan jenis ini satuannya adalah ohm meter, sesingkat saja. Nah, hambatan jenisnya adalah ohm meter. Jadi dituliskan R itu sama dengan ohm meter dikali dengan meter pangkat 2. Singkat saja Dina. Nah, ini kan simbolnya supaya bisa belajar simbol-simbol. Ohm meter dikali meter pangkat 2 dibagi dengan meter. Nah, itu meter per meter pangkat 2. Nah, jadi ini satuannya adalah ohm meter pangkat 2 dibagi meter pangkat 2. Mati ini sehingga satuannya sisa ohm.
Woi. Kalau siapa hubungi Pak Dio, kan sakit. Hah? Kan sakit. Engkai sakit? Iya. Jor. Itu tadi kan orang itu ya, Andi. Andi. Iya. Jor pakai teleponnya. Iya, oke. Bah. Iya, Ah, Pak. oke. Nah, inilah satuannya. Nah, inilah rumusnya untuk hambatan kawat. Oke, anak-anakku sekalian, saya nanti aku pelajari sendiri yang banyak-banyak. Sekarang kita masuk daya. Bagian C lagi. Nah, saya hapus ini Dina. Oke. Sekarang kita masuk yang bagian C, daya listrik. Nah, daya listrik kita simbol P. Nah, simbolnya P, daya listrik. Nah, daya itu adalah kekuatan. Nah, daya itu kekuatan. Nah, kalau mau kuat pasti harus ada energi. Ya kan? Nah, gimana caranya kita mau kuat kalau tidak makan? Nah, energi itu dari makanan. Nah, itulah yang disebut dengan daya. Nah, daya itu punya energi. Nah, daya itu adalah energi per waktu. Nah, energi per waktu disingkat rumusnya adalah W per T. Nah, W ini adalah satuannya joule, T itu adalah satuannya waktu. Jadi disingkat J per S per T lah. Nah, joule per waktu. Nah, jadi energi itu adalah joule per waktu. Joule per waktu itu disebut dengan watt satuannya. Nah, inilah rumusnya. Nah, watt satuannya watt. Nah, joule per waktu. Nah, di mana energi itu? W ini adalah energi. Apa rumusnya ya? Banyak, adalah P kali I kali T. Nah, ini adalah volt, ini adalah ampere, ini adalah sekon. Nah, jadi energi itu satuannya volt ampere sekon, biasa disebut dengan joule. Nah, itu. Jadi daya itu bisa dirumuskan begini. PI kali T. Nah, ini per T mati ini. Jadi dayanya ini boleh P kali I. Nah, di mana tadi kita lihat? Nah, I itu, P itu, R itu sama dengan P per I. Nah, mau cari I, mau cari P sama dengan I kali R. Nah, boleh juga diganti di sini menjadi I kali R kali I. Berarti bisa juga adalah P itu adalah I kuadrat kali R. Sama Ji. Itu toh kita balik-balik. Gimana anakku sekalian? Bisa paham? Nah, itu dasarnya. Harus paham ini, dasarnya ini. Jadi untuk selanjutnya nanti ya kita tahu nih. Nah, berarti ini adalah listrik dinamis, berarti listrik yang bergerak, cuma arahnya satu arah. Nah, nanti kita akan belajar listrik yang arus bolak-balik. Jadi satu arah dulu, nanti kita belajar selanjutnya, bab-bab selanjutnya adalah bolak-balik. Nah, ini satu arah saja, begitu seterus. Kalau bolak-balik ya, kadang setengah periode dia bersifat positif, kan kadang setengah periode dia bersifat negatif. Itu namanya bolak-balik. Nah, itu. Oke, anak-anakku sekalian. Sekarang kita masuk selanjutnya adalah sifat rangkaian arus searah. Nah, sifat rangkaian arus searah. Ya. Nah, sifat rangkaian arus searah. Nah, oke, anak-anakku sekalian. Nah,
sifat rangkaian arus searah. Nah, oke, saya hapus ini. Sekarang kita masuk bagian D, sifat rangkaian arus searah. Nah, ini. Nah, contohnya kita bikin. Nah, langsung saja Dina. Nah, ini. Buka Ki buku tak halaman 14. Nah, sifat-sifat rangkaian arus searah itu. Nah, nanti kamu baca di situ. Nah, langsung ketik saja yang inti-intinya seperti ini. Ini kan hambatan. Ini baterai. Ini baterai di plus ini negatif. Ini R. Ini ada arus begini mengalir. Nah, di sini ada arus melalui R. Nah, ada I di sini, jadi ini I ke sini. Nah, ini ada P. Nah, itu anak-anakku sekalian. Jadi sebenarnya tegangannya itu, ya, nah, langsung misalnya kan kita sudah tahu nih tadi. Nah, sifat rangkaiannya itu nanti kau baca di situ. Hasilnya nanti akan menuju ke sini juga. P sama dengan I kali, ya. Nah, sifat-sifatnya karena dia melalui R, bagaimana arus yang melalui hambatan. Nah, itu. Jadi kaidahnya itu nanti kau baca sendirian anakku sekalian. Jadi pahami saja di situ nanti. Nah, itu. Ya. Nah, karena di situ. Nah, langsung nanti kan ada begini anak-anakku sekalian. Nah, ini di buku tak ini. Jadi PA itu sama dengan ya kan rumus awalnya dia begini lah. Nah, PA ditambah dengan P, ya, ditambah dengan P dikurang I kali R. Nah, sama dengan PA. Di mana P dikurang I kali R sama dengan 0. Jadi di mana P dikurang I kali R kan sama dengan 0. Kan ini juga P. Jadi P kurang P sama dengan 0. Ya kan? Nah, P kurang P kan sama dengan 0. Nah, jadi nah ini tadi kita bilang. Nah, dari sini P ini sama dengan I kali R. Inilah sifatnya. Nah, ini sifat-sifat rangkaiannya. Ya, begini nih sifat-sifat rangkaiannya ini. Ini kalau satu hambatan. Bagaimana kalau dua hambatan? Bagaimana kalau tiga hambatan? Nah, ini namanya rangkaian satu loop. Nah, jadi kita akan belajar sekarang rangkaian satu loop. Nah, saya hapus ini dasarnya. Nah, namanya rangkaian satu loop. Nah, ini kalau satu hambatan. Nah, kalau tiga hambatan atau dua hambatan bagaimana caranya? Namanya begini gambarnya, ya. Namanya begini gambarnya. Ini P, ini minus, ini plus. P-nya ini R1, ini R2, ini R3. Nah, berarti di sini ada I1, ini ada I2, ini ada I3. Nah, di mana I-nya sama, Ci? I1 kalau dia rangkaiannya begini, ini kan R-nya sama. Iya namanya ini. Jadi di sini I-nya sama. I1 sama dengan I2 sama saja dengan I3 sama saja dengan I. Makanya rumusnya sama di tadi, nak. Rumusnya itu PA sama dengan, nah, rumusnya itu adalah PA ditambah dengan P dikurang I kali R1
dikurang I kali R2 dikurang I kali R3 sama dengan 0, sama dengan VA saja. Karena ini sama dengan R. V sama dengan V. Ini sama dengan ini 0 ini. Nah, ini 0 ini. Nah, ini sama dengan P. Kalau ini sama dengan P. Nah, kalau ini ke sini sampai sini ini sampai nilainya 0. Nah, sehingga PA sama saja dengan PA. Nah, di mana P itu? Nah, ini. Ya. P yang ini sama dengan I kali R1 dikurang I kali R2 sama dengan I kurang R3, sama saja di situ tadi. Nah, begitu. Nah, sehingga jadi persamaan terakhir itu dapat disimpulkan bahwa P sama dengan begini. Si pindah makin. Nah, di sini kan begini tadi kita bilang. Ini sama dengan 0. Jadi kalau mau digambarkan, jadi kalau mau dikasih keluar P sama dengan ya. Nah, menjadi berubah positif semua. I1 kali R1 positifnya juga di sini. I2 kali R2 di sini. I3 kali R. P-nya sama dengan I1 kali R1 tambah I2 kali R2 ditambah dengan I3 kali R3. Karena kita bilang I-nya sama, kasih sama, bisa aja begini. Jadi bisa ditulis begini. P sama dengan I kali R1 tambah R2 tambah R3. Jadi nah, bisa ditahu berapa besarnya I sama dengan P per R1 tambah R2 tambah R3. Ini rangkaiannya. Kalau ada 3 hambatannya, ada 4, begitu juga ada 5. Kalau rangkaiannya satu arah, ya rangkaiannya seri, namanya ini. Nah, begini model. Oke, anak-anakku sekalian. Nah, itu pas paham itu. Nah, oke. Nah, ini baru rangkaian, namanya ini rangkaian satu loop. Ini namanya rangkaian satu loop. Nah, ini namanya loop. Rangkaian itu namanya loop. Inilah rangkaian satu loop ini. Nanti kita akan belajar kalau dua rangkaiannya, dua loop. Nah, itu. Nanti pertemuan berikutnya. Oke, anak-anakku sekalian. Nah, contoh-contoh soalnya pelajari sendiri, masih muda-muda itu, ya. Nanti pertemuan berikutnya baru saya kasih ki tugas. Untuk saat ini jangan dulu saya kasih ki tugas, nanti di pertemuan berikutnya saya kasih ki tugas. Oke, anak-anakku sekalian, sampai sekian pertemuan kita. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.